Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bang Azhari Idris yang ahli migas, ya Bang ya. Bang Azhari adalah putra Aceh, boleh dibilang putra Pasir Bang. Karena lahir di Kota Blang, ya kan? KTP saya itu lahir Aceh Utara. Aceh Utara, Aceh Utara itu Pasir. Sekolah di SMA 1 Birun? Enggak, saya sekolah di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Banda Aceh. Di MAN 1 di Banda Aceh. Banda Aceh. Di UIN. Lalu ke UIN, lalu saya sempat ke Australia, saya ngambil S2. Pulang saya kerja di proses perdamaian Aceh. Memfasilitasi perundingan damai gerakan Aceh Merdeka sama pemerintah Indonesia. Lalu kemudian saya dapat kesempatan sekolah lagi ke Inggris pada saat itu. Saya belajar banyak tentang studi pemulihan pasca perang, Pak. Ya. Saya alumni pertama Indonesia pada saat itu, bidang itu gitu. Kemudian pulang ke Aceh sebentar dan bergabung dengan salah satu perusahaan minyak Amerika, dan kemudian saya aktif di perusahaan itu. Sampai dengan tahun 2010 saya berhenti, saya masuk SKK Migas. SKK Migas. 2016 keluar peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015, Aceh diberikan kewenangan untuk mengelola migas sendiri. Ya. Lalu saya diminta oleh Pak Menteri SDM pada saat itu, Pak Jonan, untuk kembali ke Aceh membangun Badan Migas Aceh. Jadi alhamdulillah saya punya legasi di sana. Saya bangun lembaga migas Aceh, sempat saya memimpin sebentar selama 1,5 tahun, lalu kemudian selesai itu saya kembali lagi ke kepala migas. BPMA ya di Aceh. Sempat BPMA, Tapi nggak lama. Tidak lama, saya pelaksana tugas saja, mengantar menjadi lembaga dengan kepala yang definitif. Setelah itu selesai, jadi semuanya saya izin kembali ke Jakarta dan aktif lagi di SKK Migas. Terakhir Saya saat ini sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas untuk wilayah Kalimantan Sulawesi, Pak. Ya. Saya berkantor. Berarti masalah migas tidak perlu disangsikan lagi. Ya, ini memang pakarnya. Saya sudah 20-an tahun di industri ini, ya sedikit banyaknya saya tahu, dan tentu juga ada yang tidak saya tahu, tapi kelihatannya saya banyak tahu lah. Ya. Kalau bahasa Aceh lancar banget. Bahasa Aceh di kebubur dong. Tadi kalau orang bilang lala lumpuh bukan bahasa Aceh. Bang Azhari, ini kan kita bicara masalah Aceh, migas, pengelolaan migas Aceh, yang mana dengan pemerintahan baru. Ini kan pemerintahan Mualim, ya kan, Muzakir Manaf Deifat, ya kan. Saya dengar kemarin abang pernah ketemu atau dipanggil atau apalah ceritanya dengan Mualim. Mungkin apa saran-saran abang untuk pengelolaan migas di Aceh? Mungkin itu Mualim kan? Mualim kan kayaknya seperti sekarang dia mencari orang-orang yang ahli di bidangnya, ya kan? Seperti kemarin ke Unsia, ya kan? Ini masalah migas, dia tepat sekali dia berkonsultasi dengan abang. Ya, yang pingin saya tahu, ya mungkin rakyat Aceh, masyarakat juga pingin tahu apa yang abang sarankan buat Mualim dalam mengelola migas di bawah pemerintahan Mualim ke depan. Ya, Pak Zainal, saya pikir kita ini mendapatkan satu keberkahan ya di Aceh itu. Allah menganugerahkan kepada kita punya sumber daya alam minyak dan gas bumi yang cukup bagus ya. Walaupun saat ini teman-teman besar itu secara geografi di Aceh itu berada di atas 200 mil laut. Artinya ini di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Tapi namun demikian tentu gas bumi yang ada di perairan rata-rata itu di mana-mana itu akan dibawa untuk diolah atau dipergunakan di daratan. Nah, saya pikir Pak Muzakir Manaf sebagai gubernur terpilih kemarin ini menjadi gubernur yang sangat beruntung, Pak. Kenapa beruntung? Proses eksplorasi pencarian minyak dan gas bumi yang dilakukan di Aceh itu dilakukan di periode-periode sebelum beliau. Ya, mendekati pemilihan gubernur ini ditemukan gas bumi yang besar di Laut Andaman, di lepas pantai. Lalu kemudian gubernurnya terpilih Pak Muzakir Manaf ketika lapangan gas ini akan diproduksikan. Artinya apa? Artinya adalah keberuntungan potensi ekonomi yang bakal terjadi di Aceh itu berada di masa kepemimpinan Pak Muzakir Manaf. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya pikir begini, Aceh itu kan nggak mungkin berdiri sendiri di sana tanpa ada komunikasi efektif dengan Jakarta, Pak. Nah, keputusan-keputusan besar sekarang ini masih diambil di Jakarta. Contoh misalnya, ketika ada rencana produksi gas bumi, lalu kemudian gas bumi itu akan dimanfaatkan di Aceh misalnya atau di tempat lain, tentu gubernur itu bisa berkomunikasi sama Menteri SDM,
sama mungkin Kementerian Investasi, Kementerian BUMN dan lain-lain yang punya hubungannya untuk menyampaikan bahwa kalau ada produksi gas bumi di perairan di dekat Aceh ini, tolong kalau bisa mungkin sebagiannya dialokasikan untuk kepentingan industri yang ada di Aceh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di masa Pak Muzakir Manaf ini memimpin, tumbuh industri baru. Ya. Sekarang ini kita tahu salah satu industri yang menggunakan gas bumi yang paling besar di sana itu adalah Pupuk Iskandar Muda. Betul. Nah, saya dengar dan saya baca di media itu Pupuk Iskandar Muda sudah sign agreement dengan Mubadala yang mengelola blok migas di Andaman itu untuk Kebutuhan gas. Iya, untuk kebutuhan gas mereka mungkin melakukan pengembangan pabrik pupuk tambahan di masa yang akan datang. Tetapi industri petrokimia kan tidak hanya pupuk, Pak. Betul. Bisa biji plastik mungkin, bisa kaca, bisa dan lain-lain dan sebagainya ya. Nah, ini Pak Muzakir Manaf kesempatan ini. Begitu beliau habis dilantik, saya pikir tugas pertama itu adalah bertemu sama kementerian-kementerian terkait tadi untuk menyampaikan bahwa tolong dikasih alokasi untuk Aceh agar kami juga bisa tumbuh dengan industri-industri yang lain. Nah, ini kan cukup lama ya, puluhan tahun tidak ada industri baru yang tumbuh di Aceh. Dulu mau ada pabrik semen, lalu ada persoalan-persoalan sosial, kemudian juga batal. Nah, kalau sekarang Pak Muzakir Manaf sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, tentu beliau bisa menjamin keamanan gitu ya. Ya. Beliau bisa memastikan bahwa kepastian hukum terhadap investor itu bisa terjadi. Nah, karena itu sekarang ini saya pikir beliau itu harus membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah. Nah, sehingga hak-hak Aceh atau prioritas terhadap Aceh itu bisa diberikan oleh pemerintah. Nah, beliau itu nanti bisa memberikan kesempatan kerja kepada putri-putri Aceh ya. Kemudian menumbuh kembangkan industri baru. Kemudian terjadi peredaran uang yang besar di Aceh, tidak hanya dari sisi APBN. Kalau sekarang kan uang di Aceh itu kan lebih banyak uang APBN. Uang industri itu swasta kan sedikit sekali. Nah, kalau Pak Muzakir Manaf bisa menghadirkan industri itu, tentu pertumbuhan ekonomi akan lebih bagus di masa beliau. Dan ujung-ujungnya kita juga tidak tahu nih, 2027 Pak Zainal, kita kan akan selesai nih, apa namanya? Otonomi khusus. Ya. Belum ada jaminan juga kalau Aceh akan diberikan lagi, dikurangi atau ditambah atau tidak sama sekali. Nah, karena itu persiapan-persiapan menuju ke arah sana itu harus dilakukan dari sekarang. Nah, saya pikir Pak Muzakir itu harus berteman dengan orang-orang yang punya network bagus di Jakarta, di level nasional, sehingga beliau terbantu di dalam melakukan perencanaan-perencanaan yang baik, mengeksekusi di lapangan. Pak Muzakir ini saya pikir masih sangat dihormati oleh pemerintah pusat, sehingga beliau saya pikir akan mudah komunikasi untuk itu. Tapi beliau memang harus mulai melakukan itu setelah beliau dilantik jadi gubernur. Jadi dengan secara tidak langsung Mualim atau Muzakir Manaf atau gubernur terpilih ini harus proaktif melobi pusat. Walaupun di dalam undang-undang pemerintahan Aceh kan ada pengelolaan bersama. Di setiap kebijakan pengelolaan pemerintah pusat terhadap migas itu harus persetujuan gubernur Aceh dan DPR Aceh. Nah, itu juga tidak berjalan nih selama ini. Ini siapa yang harus ini kan mesti DPRA. Ada dua hal. Pengelolaan minyak dan gas bumi yang ada di Aceh itu ada dua. Yang pertama, 0 sampai 12 mil laut itu berada di bawah Badan Pengelola Migas Aceh. Yang kemarin kepalanya dilantik. Nah, 12 laut ke atas, 12 mil laut ke atas sampai 200 mil laut itu berada di bawah pengelolaan pusat. SKK Migas di pusat. Nah, blok yang sekarang ini kita sinyalir punya potensi besar itu berada di atas 12 mil laut. Karena itu pengelolaannya oleh pusat. Kalau berada di bawah 12 mil laut itu pengelolaan bersama. Artinya gubernur menyetujui dulu, baru kemudian pemerintah pusat menetapkan. Nah, kita kebetulan memang kadarullah ya didapatkan gas bumi itu di atas 12 mil laut. Tapi kan tidak masalah itu. Ya, saya pikir Pak Gubernur nanti, Pak Muzakir bisa komunikasi sama pemerintah, bicara dari hati ke hati, ya kita membuka pemerintah pusat untuk melihat bahwa tolong bantu Aceh, kita pernah tertinggal kondisi ekonomi kita yang terpuruk karena berbagai macam kondisi sosial politik di masa lalu, kemudian kita punya tsunami yang luar biasa, bencana pada masa itu, jadi kondisi kita, ekonomi Aceh itu tertinggal jauh dari provinsi lain. Nah, kalau sekarang ada potensi ekonomi baru nih yang akan kita bisa bangun Aceh lebih baik. Saya pikir kalau Pak Muzakir bisa bicara sama pemerintah pusat, saya sangat yakin pemerintah itu akan memberikan perhatian khusus. Tapi kita komunikasi ya, kita sampaikan kita punya kepentingan apa, kita punya rencana apa, supaya masyarakat Aceh itu juga hidup sejahtera sama dengan saudara-saudara kita di provinsi lain di Indonesia gitu. Nah, kandungan gas di Andaman ya yang kedapatnya kan berapa blok tuh Bang? Ada 3 blok ya?
Ya, di sana ada beberapa blok, Blok di lepas pantai. tapi belum dieksplorasi ya. Sekarang beberapa sedang proses eksplorasi, ada yang sudah ditemukan, mungkin jumlahnya masih belum dideklar berapa besar. Salah satu yang sudah dideklar itu adalah di Andaman, di blok yang dikelola oleh Mubadala Petroleum. Itu salah satu perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia. Dia berasal dari Timur Tengah, dari Dubai. Nah, dalam berita-berita terakhir yang kita baca di media, kemudian informasi-informasi yang disampaikan oleh SKK Migas, itu ditemukan sekitar 8,5 TCF Triliun diproduksikan, ya, triliun kubik feet. Nah, besaran itu setengahnya daripada kandungan Arun zaman dulu, Pak. Itu besar gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya, apakah memang semuanya bisa kita ambil? Nah, ini teman-teman dari perusahaan minyak, dari Mubadala itu sedang mengevaluasi struktur di bawah itu, apakah ini memang kita sebut dengan recovery factor, Pak. Apakah nanti memang 100% bisa kita ambil dari semua cadangan itu, atau 90%, 80, atau 70. Nah, ini dalam waktu dekat tentu mereka akan putuskan bahwa kita akan bisa ambil sebagian besar, sebesar apa begitu. Nah, karena itu saya pikir ini adalah kesempatan. Kalau kita tahu memang akan diproduksikan berapa besar, tentu gas alam ini kalau jumlahnya besar, nggak mungkin semuanya dikonsumsi di Aceh. Kalau kebutuhannya bisa kita jual keluar Aceh dalam jumlah yang besar, mungkin bahkan sebagian akan dijadikan LNG untuk kemudian diekspor ke luar negeri atau dibawa ke provinsi-provinsi lain, juga bisa terjadi. Nah, penampungan dari Arun kan pernah memproses, Pak, LNG di Arun kan, yang mungkin yang blok Arun dulu. Nah, ini gimana Andaman ini, apakah masih bisa, Arun ini masih bisa efektif lagi nggak? Nah, jadi sekarang ini kita tahu bahwa kalau gas dalam jumlahnya besar, tentunya mungkin juga sebagian nantinya akan dibawa keluar Aceh tentunya. Nah, dalam bentuk LNG, karena untuk dibawa keluar kan tentunya ada dua cara kalau gas itu. Yang pertama dimasukkan di dalam pipa lalu dikirim. Pipa registrasi. Nah, sekarang ini kan sudah ada pipa Arun Belawan. Nanti kalau tersambung Semangke, Dumai Jawa itu sudah langsung bisa dikirim dari Aceh langsung ke Pulau Jawa, Pak. Tembus. Yang kedua, itu bisa dikirim melalui transportasi laut atau darat. Itu gasnya harus dicairkan dulu. Nah, di Rosmawai kan kita punya sejarah yang cukup gemilang di masa lalu, bahwa kita punya Arun LNG. Tempat pencairan gas bumi di situ, lalu kemudian kalau dulu kan diekspor ke luar negeri, ke Jepang misalnya, Korea. Nah, nanti juga bisa terjadi hal yang sama. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah Arun yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi sebagian besarnya, sebagian kecil masih dioperasikan oleh PAG ya, Perta Arun Gas. Nah, yang lain kan tidak dioperasikan, terbengkalai di situ, sudah korosif ya, sudah rusak dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah ini nanti akan dipakai kembali? Nah, saya pikir kalau melihat dari sisi rencana investasi, bisa jadi akan dipakai, bisa jadi juga tidak di situ, mungkin akan bergeser ke tempat lain, tapi masih di sekitar Rosmawai saya pikir. Karena apa? Di situ fasilitas pendukung produksi gas alam cair itu sudah ada. Pelabuhan sudah jadi, ya paling hanya perlu perbaikan di sana sini sedikit lagi. Sebagian fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan itu masih tersedia, tapi mungkin hanya perlu perbaikan. Paling nanti mungkin terjadi pergantian teknologi atau peralatan-peralatan produksi lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa jadi Arun itu akan dipakai kembali. Tapi nanti kan tentu pemerintah akan memutuskan, saya pikir dalam waktu dekat, apakah dipakai di situ atau masih di dalam kawasan ekonomi khusus yang tanahnya masih banyak luas belum dipakai. Nah, apakah di situ, tentu nanti dalam hal ini saya pikir ketika pemerintah akan memutuskan, pasti akan konsultasi sama gubernur, Pak. Nah, Pak Gubernur untuk bisa bagaimana masuk menjadi bagian daripada investasi itu, tentunya beliau harus punya teman yang mengerti industri ini, supaya Pak Gubernur bisa di-advise oleh orang-orang yang sangat paham, yang sangat mengerti, sehingga Aceh mendapatkan kesempatan ekonomi yang bagus di situ gitu, Pak. Jangan seperti masa lalu. Masa lalu kan kita punya sejarah yang kurang baik. Nah, sehingga kalau kita tidak merencanakan dengan baik sekarang ini, kita tidak punya alasan menyalahkan Jakarta lagi kalau misalnya katakanlah kita hanya berdiam diri, Pak. Nah, saya pikir itu penting, Pak. Nah, supaya investasi masuk ya. Duit masuk ke Aceh, kan beberapa kali kan Pak Muzakir Manaf dalam pidato-pidato itu menyampaikan supaya investasi itu masuk. Tapi juga beliau harus pastikan bahwa keamanan, kemudian
tidak hanya keamanan. Kadang-kadang mohon maaf mungkin belum apa-apa itu sudah ada setoran itu di luar Itu, tidak ya. direncanakan, mungkin tidak beliau, Ya. tetapi orang-orang yang mengatasnamakan dan sebagainya, dan ini menghambat investasi, Pak. Ya. Orang tidak senang dengan seperti ini. Nah, beliau harus bisa menghapuskan ini sehingga kita bisa menerima siapapun yang masuk ke Aceh dengan ikhlas, tangan terbuka. Mereka datang bawa teknologi, bawa investasi, bawa orang-orang yang ahli, Pak, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang seperti provinsi lain, Pak. Jadi saya sedih itu kadang-kadang melihat kampung saya di mana saya lahir gitu ya. Saya saat ini mengelola migas di 9 provinsi, Pak, di seluruh Kalimantan dan Sulawesi. Saya lihat pertumbuhan ekonomi di sana, Pak. Saya lihat bagaimana gubernur, bupati bekerja sama bersama-sama dengan masyarakat, ya, menumbuhkan investasi, menumbuhkan kesempatan-kesempatan ekonomi baru begitu ya. Saya pikir ini bisa juga terjadi di kampung kita nih, Pak Zainal. Ya, ya, ya. Jadi mungkin para pemirsa juga biar tahu bahwasanya untuk ke depan, dan itulah seperti Pak Azhari bilang bahwasanya di Aceh dapat anugerah yang luar biasa, Bang, ya, dengan ada pertemuan gas bumi di Blok Andaman, dan kurang mungkin insya Allah akan berproses ya di kepemimpinan Mualim, dan juga saran-saran beliau, dan sekarang Mualim sudah bergerak ya, sebelum dilantik juga sudah memanggil Pak Azhari dengan teman-temannya yang ahli di migas, dan juga mungkin insya Allah seperti saran-saran dari orang-orang yang yang pinter di bidangnya atau yang menguasai masalah, mungkin Mualim menyerapnya itu ya, dengan masukan-masukan dari Pak Azhari tadi ya. Kalau bisa investasi ini aman ya, dijamin ya, masalah keamanan ya, masalah pajak nagro, pajak segala macam sudah nggak ada lagi, Tidak perlu lagi lah ya. tidak perlu lagi, biar investasi kita, biar Aceh itu bisa maju, biar Mualim bisa bekerja. Kalau ingin mendukung Mualim, hilangkan itu pajak nagro supaya aman. Jangan hanya mendukung Mualim, tapi menyerumuskan Mualim ke dalam jurang, itu jangan. Nah, kalau inilah kita dukung Mualim cara kerjanya. KJBU Katanya kan, kasih itu. Jadi kita mulai, dan insya Allah Mualim sudah mulai membuat itu. Ya, mungkin kita harap ke depan dengan berproses migas di Andaman, ya, industri lain seperti industri pupuk, ya, itu kan bahan bakunya gas yang bumi, untuk amoniak, ya, kan jadi diproses jadi amoniak jadi bahan pupuk. Nah, itu seperti PIM, ya. Sekarang kekurangan gas, dan insya Allah nanti PIM sudah bisa dipenuhi oleh gas Blok Andaman. Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, ya. Inilah kinerja Mualim, dan inilah migas yang akan dikelola oleh Mualim, dan alhamdulillah Mualim sudah memanggil orang-orang yang pantas atau yang ahli di bidangnya, ya, yang piawai di bidangnya. Dan inilah harapan kita, dan marilah kita dukung kinerja Mualim ke depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat benalan yang kena kebahagiaan cucuk munyo